Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Safa Putri Dewiana dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi individu, kelompok, dan masyarakat. Pengertian individu. Individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, individuum, yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Sebagai individu, manusia memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing, di mana ciri khas tersebut tidak persis sama dengan individu lainnya. Bahkan sekalipun terlahir kembar, selalu terdapat perbedaan mendasar baik bentuk fisik maupun sifatnya. Ciri seorang individu tidak hanya mudah dikenal melalui ciri fisik. Setidaknya ada 3 aspek penting bagi individu, yaitu aspek sosial, aspek fisik, dan aspek psikologis. Semua aspek di dalam individu tersebut akan saling terkait dan saling memengaruhi. Individu sebagai makhluk yang utuh, para filsuf berpendapat bahwa bagian fisik atau jasmani merupakan aspek individu yang bersifat kasat mata, konkret, dan tidak kekal. Sedangkan aspek psikis rohani atau jiwa merupakan aspek individu yang sifatnya abstrak, imaterial, dan kekal. Plato membagi jiwa manusia menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama pikir atau kognisi yang berlokasi di kepala, yang kedua kehendak yang berlokasi di dada, dan yang ketiga keinginan yang berlokasi di perut. Pendapat Aristoteles membagi jiwa manusia menjadi 2 aspek. Yang pertama, kognisi disebut juga sebagai gejala mengenal yang berpusat pada pikir. Yang kedua, konasi disebut juga gejala menghendaki yang berpusat pada kemauan. Manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial. Arti dari makhluk sosial adalah bahwa manusia membutuhkan makhluk lain agar dapat survive. Manusia juga dikatakan sebagai makhluk yang berketuhanan, karena manusia dalam hal ini masyarakat Indonesia meyakini adanya Tuhan yang menciptakan manusia dan mengatur segala kehidupan manusia. Perbedaan karakteristik manusia. Setiap individu memiliki ciri dan sifat karakteristik bawaan. Karakteristik yang diperoleh dari pengaruh interaksi dengan lingkungannya. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial. Apa yang dipikirkan dan dikerjakan seseorang atau apa yang dirasakan adalah merupakan hasil perpaduan antara apa yang ada pada faktor keturunan dan pengaruh faktor lingkungannya. Perbedaan individual ini merupakan kodrat manusia yang bersifat alami. Berbagai aspek dalam diri individu berkembang melalui cara yang bervariasi, sehingga menghasilkan perubahan karakteristik individual yang bervariasi pula. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat kita amati seperti perbedaan dalam hal aspek fisik, intelek, emosi, sosial, bahasa, dan masih banyak lainnya. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia lahir sebagai makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau terpisahkan antara jiwa dan raga. Secara biologis, manusia lahir dengan kelengkapan fisik tidak beda dengan makhluk hewani. Namun secara rohania sangat berbeda dengan makhluk hewani apapun. Jiwa manusia merupakan satu kesatuan dengan raganya untuk selanjutnya melakukan aktivitas atau kegiatan. Kegiatan manusia tidak semata-mata digerakkan oleh jasmaninya saja, tetapi juga aspek rohaninya. Manusia mengerahkan jiwa raganya untuk melakukan kegiatan dalam hidupnya. Ciri-ciri individu secara umum. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang unik dan berbeda satu dengan lainnya. Mengacu pada pengertian individu, adapun ciri-ciri individu sebagai berikut. Yang pertama, individu memiliki raga atau jasmani yang khas yang membedakan satu dengan lainnya, meskipun memiliki ciri umum yang sama sebagai manusia. Yang kedua, individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat sehingga dapat menetapkan kenyataan, interpretasi, situasi, menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya. Dan yang terakhir, individu memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karakteristik individu. Manusia sebagai individu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Menurut John, Donahu, dan Kingsley terdapat 5 karakteristik individu, yaitu yang pertama openness to experience, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap pengalaman baru, baik berupa ide maupun imajinasi. Yang kedua, constitutiveness, yaitu karakteristik individu yang sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, extroversion, yaitu karakteristik individu yang terbuka dan nyaman bila berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat, agreeableness, yaitu karakter individu yang kooperatif dan selalu ingin menghindari konflik terbuka dengan orang lain. Kelompok. Kelompok adalah individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan serta terdapat dalam ikatan hidup bersama tersebut adanya interaksi dan interrelasi sosial serta organisasi antar anggota. Karakteristik kelompok. Prayitno
menyebutkan faktor-faktor pengikat dalam suatu kelompok antara lain. Yang pertama, terjadi interaksi antara orang-orang yang ada di dalam kumpulan. Yang kedua, terbentuknya ikatan emosional antar anggota kelompok sebagai pernyataan senasib, seperjuangan, dan kebersamaan. Dan yang ketiga, anggota memiliki tujuan atau kepentingan bersama yang ingin dicapai. Jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok dapat dibedakan atas beberapa klasifikasi. Prayitno mengklasifikasikan kelompok ke dalam 4 jenis. Yang pertama, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kedua, kelompok sosial dan kelompok psikologikal. Yang ketiga, kelompok terorganisasi dan kelompok tidak terorganisasi. Dan keempat, kelompok formal dan non-formal. Masyarakat. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta dalam berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Ciri-ciri masyarakat. Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Yang kedua, bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Yang ketiga, adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan. Dan yang keempat, menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan. Syarat fungsional masyarakat. Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat fungsionalnya, yaitu yang pertama, fungsi adaptasi, yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem organisme, berlaku dan dengan dunia fisiko-organik. Yang kedua, fungsi integrasi. Hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial. Yang ketiga, fungsi mempertahankan. Pola hal ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem kebudayaan. Dan yang terakhir, fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem aksi kepribadian. Pembagian masyarakat. Cara terbentuknya masyarakat mendapatkan pembagian dalam: yang pertama, masyarakat paksaan, umpamanya negara, masyarakat tawanan, masyarakat pengungsian atau pelarian, dan sebagainya. Ke dalam kelompoknya bersifat Gemeinschaft, keluar bersifat Gesellschaft. Yang kedua, masyarakat merdeka yang terbagi dalam masyarakat dalam dan masyarakat budidaya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat. Masalah pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam upaya untuk memberdayakan terutama pada kelompok yang dinilai lemah dan rentan terhadap kemiskinan, sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan, ketertinggalan, dan keterbelakangan. Dan dengan demikian, keinginan mereka untuk menjadi suatu kelompok yang maju, mandiri, dan terpenuhi segala kebutuhannya bisa tercapai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.